Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah nama baru di kabinetnya menyiratkan arah dukungan politik Joko Widodo di Pilpres 2024. Reshuffle kali ini dinilai lebih bernuansa politis, alih-alih untuk kepentingan kerja pemerintah. Media asing pun bahkan menyoroti penunjukan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo dan Paeman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa. Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya, sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah. Sejumlah nama baru muncul di jajaran Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Usai Presiden melantik Menkominfo, 5 wakil menteri dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden dinilai lebih banyak menitik beratkan pada aspek politik ketimbang teknokratik. Sebut saja Menkominfo Budi Aris Setiadi, Wamen BUMN Rosan Ruslani, Wamenak Syaiful Rahmat, hingga Jan Faridz di posisi Watimpres. Media Singapura The Straits Times bahkan menyoroti reshuffle kabinet dilakukan beberapa bulan menjelang Pilpres 2024. Budi Aris Setiadi yang ditunjuk sebagai Menkominfo merupakan Ketua Umum Relawan Projo, sedangkan Paeman Raharjo yang kini menduduki posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga petinggi relawan sedulur Jokowi. Setelah dilantik, Menkominfo Budi mengaku akan tetap menjadi Ketua Umum Projo dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu yang dinahkodai panel Barus, sehingga ia bisa fokus bekerja sebagai menteri. 24 menyatukan gitu loh. Semua jangan sampai ada polarisasi dan hal-hal yang justru malah menimbulkan perpecahan antara anak bangsa. Ya? Oh iya dong, apa? Oh enggak, ini akan diserahkan. Jadi kita akan serahkan Badan Pemenangan Pilpres kepada saudara panel Barus. Nah ini chapter politik, panel Barus. Nanti aja. Wakil Presiden Maruf Amin yang tak bisa menghadiri pelantikan meminta menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju hari ini dilantik untuk bekerja optimal. Wapres mengingatkan agar menteri dan wakil menteri baru tidak sibuk mengurusi pemilu yang tinggal hitungan bulan diselenggarakan. Cuman saya tidak bisa menghadiri pelantikan itu karena saya masih melanjutkan acara di Papua ini, kunjungan saya sampai hari ini. Nah, karena itu saya sampaikan supaya berharap kepada menteri maupun wakil menteri dalam sisa waktu yang tidak lama, ya, hanya 1 tahun, berapa? 1 tahun 2 bulan ini, supaya dimanfaatkan dengan baik dan dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal seperti sebelumnya, ya, sehingga terjadi adanya penggantian menteri dan juga kemudian wakil menteri juga supaya bekerja optimal. Wapres menegaskan hiruk-pikuk pemilu dan Pilpres 2024 tidak boleh mengganggu suasana kerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Sisa waktu tinggal 1 tahun 2 bulan ini, menurut mantan Ketua Umum MUI itu jangan sampai diisi dengan kesibukan mengurusi pemilu sehingga program pemerintah berjalan tak optimal. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, reshuffle kali ini dinilai lebih bernuansa politis alih-alih untuk kepentingan kerja pemerintah. Kalau begini, apakah bisa waktu pemerintahan Jokowi akan berjalan efektif di tahun politik? Kami akan membahasnya dengan politikus senior PDIP Arya Bima dan pengamat politik Effendi Ghazali. Selamat malam Pak Arya, Pak Effendi. Selamat malam Mas Reno. Selamat malam Mas Arya. Saya ke Pak Arya lebih dulu. Reshuffle menteri kali ini Pak Arya dinilai lebih kental nuansa politis ketimbang teknokrasi. Bagaimana PDIP merespon penilaian ini Pak Arya? Setiap reshuffle selalu sorotan pada presiden cenderung didominasi oleh hal yang sifatnya politis daripada hal-hal yang terkait dengan teknokratis. Itu saya lihat selalu ditujukan pada presiden. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, jadi kita partai politik tentunya dalam posisi orang-orang yang memang kalau itu diminta dan kalau memang orang-orang itu memenuhi standar kompetensinya.
Saya memang Oke. sehari tadi memang membaca di Twitter, Facebook, Instagram banyak yang menyoroti hal-hal misalnya seperti Pak Budiari yang baru saja projo mendukung Pak Prabowo diangkat menjadi Kominfo, kemudian juga Wamen Des ada kecenderungan-kecenderungan di media sosial menyoroti itu, tapi saya yakin bahwa Presiden tidak bermaksud menyusun kabinet ini dalam framing untuk mempersiapkan tim pemenangan pemilu 2024. Ya. Selain memang menunjuk orang-orang yang memang bisa dipercaya oleh Presiden untuk menyelesaikan banyak hal, Oke. termasuk Budiari yang harus menyelesaikan mangkraknya persoalan tower di Kominfo yang itu merupakan program prioritas pemerintah untuk interkoneksitas di era teknologi digital yang sangat dibutuhkan rakyat ini. Jadi Baik. kita berharap saja, percaya saja kepada apa yang diputuskan oleh Presiden. Namun bahwa masukan-masukan masyarakat mengkritisi hal-hal yang terkait dengan politisasi untuk pemilu 2024 itu memang tidak bisa dihindarkan, dan kritik-kritik semacam itu ya dianggap sebagai masukan pada Presiden, tapi itu semua adalah hak prerogatif Presiden, dan saya percaya Presiden pun juga tidak akan menggunakan kewenangan-kewenangan beliau untuk istilahnya jabatan-jabatan itu dalam rangka dorongan untuk elektoral 2024. Baik. Pak Arya, Karena apa yang pemilu membuat Anda 2029 pun yang Ya. Pak Jokowi masih punya kepentingan juga Oke. tidak menggunakannya, saya kira itu. Baik, Pak Arya, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa reshuffle kali ini pengangkatan Budi Projo sebagai Menteri Kominfo ini tidak ada kaitannya dalam framing pemilu 2024, tapi lebih murni ke arah kerja pemerintahan? Apa yang membuat Anda begitu yakin begitu, Pak Arya? Ya pengalamannya begitu. Nah, setiap kali reshuffle, wacana publik, persepsi publik memang mengarahkan pada reshuffle yang lebih domain warna politiknya, apalagi yang mewarnai setiap isu-isu sebelum reshuffle terjadi. Nah, yang sekarang ini muncul juga diwarnai dalam situasi tahun politik yang saat ini, apalagi dengan hal-hal yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri tentang soal cawe-cawe dan sebagainya, Ya, pantas saja, wajar saja persepsi publik akan menyoroti itu. Ya kan? oke. Reshuffle ini terkait dengan prakondisi atau persiapan di dalam Pilpres 2024. Tapi saya percaya bukan cara dan watak Pak Jokowi menyusun kabinet atau reshuffle dengan hanya kalkulasi-kalkulasi jangka pendek. Dan apalagi di Kominfo yang tugasnya sangat berat ya. Membenahi target-target program pemerintah yang kalau itu tidak hasil, itu adalah track record kegagalan dari pemerintahan Pak Jokowi loh. Interkoneksitas yang disambung darat, trans, tol, bandara, salah satu telekomunikasi, dan tugas berat dari Budiari untuk menyelesaikan itu. Baik, Anda lebih percaya bahwa ini adalah murni karena untuk kinerja pemerintahan. Saya kembali ke Pak Effendi Ghazali. Kepada media, Budi Ari Menkominfo yang baru ini mengatakan bahwa meskipun ia sudah dilantik sebagai menteri, tapi ia tetap menjadi ketua umum Projo di sini. Nah, bagaimana Anda menyikapi atau menilai hal ini, Pak Effendi? Ya, pertama semua orang akan memberikan jawaban bahwa itu hak prerogatif Presiden. Dengan demikian dia jadi normatif. Tadi Mas Arya Bima juga sudah menggunakan demikian. Dan kita lihat memang ada beberapa nama yang sepertinya pas lah ya. Kalau Paiman Raharjo disinggung-singgung, dia pernah jadi Sekjen Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, Sekjen Gerbang Sari, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, dan semacam itu gitu. Nah, tetapi khusus kepada tentang Budi atau yang kita sebut Mas Muni ini, Budi Ari, saya melihat dua hal. Yang pertama tentu kembali keyakinan kita bahwa Bapak Presiden punya perhitungan sendiri. Tapi kalau melihat sikapnya Mas Arya Bima malam ini, jadi agak 50-50 nih Mas Arya Bima. Jadi artinya Mas Arya Bima agak banyak menyinggung persepsi publik. Saya pun demikian. Saya ingin mengatakan, Mas Reno, Bapak dan Ibu sekalian, lepas dari
memang kebetulan ada kasus yang sekarang sedang bergulir dan semoga tuntas di Kemenkominfo. Tapi kan penempatan seorang menteri ya yang lompat dari Kementerian Desa ke Kominfo ya untuk kemudian tetap menjadi ketua umum dari Barisan Projo yang belakangan itu boleh dikatakan 2/3-nya itu mendukung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Ada beberapa juga yang pecah begitu. Itu akan menimbulkan tanda tanya. Kemudian kalau kita bicara tentang persepsi publik, Mas Arya, Mas Reno, dan para pemirsa, ada juga yang mengatakan beberapa nama lain yang masuk adalah barisan dari calon wakil presiden yang akan dipasang-pasangkan dengan Bapak Prabowo. Jadi yang mau saya katakan Siapa itu, pada Pak saat Effendi? ini, ya silakan Reno. Siapa itu yang nama bakal calon wakil presiden dipasangkan dengan Pak Prabowo? Siapa yang Anda maksud? Ya, saya rasa kalau kita buka-buka media sosial pada hari ini sudah akan ketemu Reno gitu ya. Kalau kita langsung sebutkan itu berarti seakan-akan kita meragukan Bapak Joko Widodo. Pasti akan ada perhitungan-perhitungan Bapak Presiden karena pada awalnya kan kita dengar Bapak Presiden kita ini ingin kalau bisa ya Ganjar bersama Bapak Prabowo. Tetapi kalau nanti tidak bisa ya mungkin pilihan-pilihan ini sebagai pendukung untuk itu. Tapi saya sebelum sampai ke rumor-rumor itu saya ingin mengatakan persis seperti kata Mas Arya Bima tadi, ini jadi semacam pertaruhan, tantangannya kan real. Kementerian Komunikasi dan Informatika itu akan memainkan peranan dalam dua hal, menyelesaikan persoalan interkonektivitas kita yang selama ini ada masalah dan mudah-mudahan masalahnya tuntas. Dan yang kedua, dalam pemilu nanti tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memainkan peranan yang penting. Nah, bagaimana kalau itu digabung dengan seorang ketua umum Projo misalnya? Cuma itu barangkali pertanyaan publik. Tapi kalau itu bisa dituntaskan menjawabnya, ya barangkali perhitungan Pak Jokowi benar. Oke, lalu apakah ini sebetulnya Anda melihat mengkonfirmasi arah politik Presiden Joko Widodo, Pak Effendi? Kalau saya 50-50 seperti kata Mas Arya Bima tadi. Ya, mudah-mudahan Mas Arya Bima tersenyum berarti 50-50-nya terjawab, yaitu kita percaya pada Bapak Joko Widodo sampai saat ini, tapi arah dukungan yang terlihat selama ini itu seperti ada penguatannya gitu. Jadi time will tell, waktu yang akan menyampaikan apa yang sedang terjadi, begitu Mas Reno. Oke, baik, karena jabatan sebagai Menteri Kominfo juga dipandang sebagai pengamat politik lainnya, ini adalah suatu keuntungan tambahan untuk bisa mengorkestrasi isu menuju pemilu 2024. Saya nanti akan tanyakan pendapat Pak Arya, tapi di segmen berikutnya kita akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, pemirsa, saya lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Arya Bima dan juga Pak Effendi Ghazali. Saya ke Pak Arya. Pak Arya, tadi kalau melihat yang sudah disentil sedikit ya oleh Pak Effendi soal peran Menkominfo ini sebagai salah satu figur sentral ya untuk mengorkestrasi isu pada pemilu 2024. Dalam tanda kutip bisa juga disesuaikan dengan selera penguasa begitu. Nah, bagaimana PDIP merespon hal ini? Era sekarang beda ya. Peran DPR, peran media mainstream, media online nggak bisa lagi menggunakan fungsi-fungsi pemerintahan ini di dalam keterlibatannya sebagai dalam pemilu. Entah di Kominfo, entah Kapolri. Yang hari ini saja ada penurunan balihonya Ganjar di Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah. Ternyata itu hal yang masuk akal karena ada di wilayah kantor TNI gitu loh. Dan itu untuk menunjukkan netralitasnya TNI kan gitu kan. Kita bisa paham. Tapi betapa cepatnya itu menjadi isu kan itu. Maka saya tidak yakin dalam era saat ini ya, entah di Bawaslu, KPU, Kominfo ya, dan di dalam birokrasi Kominfo sendiri tidak netral gitu. Maksudnya netral, kalau semua itu afiliasinya juga banyak gitu. Melakukan perbuatan apapun bisa bocor gitu kan. Untuk saat ini birokrasi juga mempunyai sikap profesional yang cukup baik dan bagus. Tidak bisa didrive birokrasi itu untuk hal yang
sifatnya politis. Saya sendiri mengalami di pemilu 2014, 2019, terutama 2019, birokrasi itu netral sekali gitu. Untuk Oh, diarahkan netral ya, juga Pak, ya? nggak bisa. Apalagi bukan Oke. mesin birokrasi, apalagi menggunakan hal-hal yang terkait dengan fungsi Kominfo sebagai lembaga pelayanan publik. Nah, ini yang saya tidak terlalu khawatir, Pak. Maka tadi saya katakan bahwa persepsi publik banyak yang bicara soal itu, tapi saya yakin bahwa penunjukan Budi Ari menjadi Kominfo ini tetap dalam kaitan kepentingan Pak Jokowi supaya menjaga stabilitas kabinet saat ini Hmm. bisa selesai sampai 2024 bulan Oktober, karena Oke. tugas-tugas itu berat luar Baik. biasa dan kami percayakan kalau ada hal yang menyimpang, saya kira banyak instrumen untuk mencermati fungsi-fungsi Budi Ari sebagai kaitannya fungsi sebagai menteri yang tidak split dengan hal yang menyangkut Oke, dia baik. sebagai ketua Projo. Saya kira itu. Baik, birokrat tetap netral. Begitu kalau menurut Pak Arya Bima. Pak Effendi gimana nih penilaiannya, responnya? Netral kok ternyata birokrat? Ya, ada dua hal. Yang pertama, saya mau dengan sangat hati-hati mencoba melakukan perbaikan terhadap kalimat misalnya netralitas atau loyalitas dari partai-partai pendukung itu sampai 20 Oktober 2024. Itu nggak benar. Karena pemilunya 14 Februari 2024 gitu ya. Jadi kalau partai pendukung itu nanti berbeda posisi pada 19 Oktober sampai 25 November tidak apa-apa ya, Mas Arya ya. Betul ya? Ya, konsekuensinya justru presiden memilih yang non partisan, saya kira di situ, Mas. Ya. Jadi artinya Oke, tidak oke. benar itu bahwa koalisi itu dituntut setia sampai 20 Oktober 2024. Itu kalimat-kalimat yang banyak beredar yang keliru. Jadi kalau 19 Oktober sampai 25 November pada pendaftaran mereka berbeda posisi, tidak ada masalah. Itu dijamin dalam demokrasi kita. Saya Yang kira kedua, juga prerogatif presiden ya. Ya. Yang saya khawatirkan itu bukanlah Mas Budi Arinya kemudian langsung berpihak pada salah satu katakanlah capres, tapi kan tugasnya dia pada saat ini sampai 19 Oktober dan 25 November itu masih digabung dengan projonya. Yang belakangan kita lihat aktif mengumpulkan pendapat publik, lalu menyampaikan siapa yang didukung oleh teman-teman projo di berbagai daerah di Indonesia. Tentu yang jadi masalah adalah apakah pembagian tugasnya itu bisa benar-benar baik gitu. Jadi Mas Budi Ari atau Mas Muni konsentrasi pada Kemenkominfo saja, lalu betul-betul urusan itu diserahkan kepada teman-teman projo yang lain gitu. Sama sekali katakanlah tidak digunakan sama sekali kesempatan oleh Mas Budi Ari selain mengurus Kominfo misalnya. Di situ tadi titik tekan saya, Reno. Ya. Oke. Tapi ada peluang tidak sih sebagai Menkominfo sekaligus sebagai Ketua Umum Projo ya, sekalipun meskipun itu diwakilkan ke teman-teman Projo lainnya pada saat prakteknya, ada upaya bermain dengan memanfaatkan peran yang saat ini juga tambahan peran yang sedang diemban begitu, Pak Effendi? Ya nggak apa-apa kalau mau dicoba, tapi persis seperti kata Mas Arya Bima atau kan kita semua jadi tahu nih pada hari-hari ini saja sudah dapat gambaran, oh kalau si ini ada di situ, si ini ada di sana, ini direkrut, nanti arahnya menuju pasangan siapa misalnya begitu. Jadi artinya hal itu walaupun dicoba, menurut saya akan penuh resiko. Jadi kalau sekarang saya katakan tadi 50-50, nanti bisa menjadi 70-30 gitu. Jadi perjalanan menuju 19 Oktober sampai 25 November itu menjadi penting dan mudah-mudahan konsentrasi dari ketika yang disorot itu lebih banyak Mas Muni atau Bapak Menteri kita Budi Ari ini, dia lebih konsentrasi pada interkonektivitas tadi. Oke, baik. Saya mencoba melihat nama-nama lain ya, selain Mas Budi Ari yang kemudian menjadi Menkominfo, ada juga nama Rosan Perkasa yang juga merupakan orang dekat Erick Thohir, kemudian Wamenak dan Wantimpres yang juga keduanya ini dari P3. Apa sih sebetulnya Pak Effendi yang sedang mencoba untuk dimainkan begitu oleh Presiden Joko Widodo dengan penempatan nama-nama ini? Kalau tadi tampil dua foto Dewan Pertimbangan Presiden, tentunya sangat tergantung pada Bapak Presiden. Saya nggak mau mengulang-ulang kata prerogatif, tapi kan Presiden membutuhkan pertimbangan dari tokoh-tokoh ini begitu. Nah, sementara kalau menteri lain, saya baca justru Wamenak tadi ya yang mengatakan dia diberitahu, lalu dia siap saja ketika itu adalah permintaan
P3 dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Sedangkan nama-nama yang Anda sebut tadi yang ada kaitannya dengan Pak Erick Thohir, kita akan segera melihat dalam tanda petik sepak terjangnya pada 3 bulan yang akan datang ya, sampai di 19 Oktober sampai 25 November itu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang berarti yang mereka suarakan dibandingkan tokoh-tokoh yang mereka gantikan untuk melawan persepsi publik bahwa ini seakan-akan sedang dipul bersama-sama ya, atau digabung bersama-sama untuk sebuah strategi tertentu yang kita tidak boleh uzon. Artinya pada sore ini kita nyatakan kita percaya bahwa Pak Joko Widodo sedang membutuhkan mereka untuk akselerasi tugas-tugasnya sambil kita juga terus memperhatikan apa yang mengalir pada persepsi publik. Begitu Mas Arya ya. Saya kira itu bahwa PDI Perjuangan pun akan mengawal pemerintahan Jokowi ini sebagai mandat yang diberikan kepada PDI Perjuangan di pemenangan pemilu legislatif dan juga kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan Pak Joko Widodo, dan pengawalan ini sangat penting karena mandat rakyat itu sampai Oktober 2024. Jadi inilah yang lebih penting, maka reshuffle ini bukan hanya bicara soal Budiari atau bicara soal penggantian Menteri A, Menteri B, tapi cara pandang PDI Perjuangan yang harus tidak hanya memenangkan Pak Jokowi, tapi juga mengawal pemerintahan ini sampai selesai dan harus melanjutkan pemerintahan yang berikutnya, yang dalam hal ini adalah yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan program yang ada adalah keyakinan kita adalah Ganjar Pranowo. Oke, baik. Pak Arya, ada satu hal yang menarik terkait dengan posisi Wamen atau Wakil Menteri begitu ya. Kalau kita melihat sejak periode keduanya ini, Presiden Joko Widodo untuk kursi Wamen ini tidak langsung terisi semuanya begitu. Step by step, bertahap begitu. Dan ketika diisinya agak belakangan, ini kan sebenarnya membuktikan bahwa sebetulnya tanpa Wamen pun kementerian itu bisa berjalan begitu, kurang lebih maknanya. Nah ini apakah betul menurut Anda posisi wakil menterinya adalah langkah untuk mengakomodir kepentingan politik atau transaksi politik begitu Pak Arya? Tidak dipungkiri bahwa itu hal-hal yang biasa juga dilakukan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi substansi Wamen kan skup kerja, tugas yang demikian luas, terutama di program-program prioritas pemerintah di era Pak Jokowi, tidak cukup hanya dipegang satu menteri tapi Wamen. Wamen ini memegang kendali dalam hal yang terkait dengan tugas teknis birokratif, tapi menterinya lebih pada program-program prioritas yang itu menjadi target prioritas pemerintah. Jadi sektor pertanian, sektor telekomunikasi, kemudian sektor energi, dan yang lain-lainnya yang menjadikan target. Dan itu dalam kendali penuh oleh Presiden yang menurut saya hal-hal yang menyangkut bagi porsi terhadap konfigurasi kekuatan politik di lingkaran Presiden tentunya ada. Tapi substansinya ada lebih pada percepatan program-program prioritas pemerintah. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi tidak hanya murni sebagai transaksi politik saja ya, Pak Arya. Kalau ke Pak Effendi bagaimana Tidak pendapatnya soal posisi Wamen ini? Tidak memungkiri ada itu. Ya, silakan Pak Effendi. Soal wakil menteri Ya, ini. kalau di waktu-waktu yang sangat pendek ini, tentu saja pertanyaannya menjadi dua. Ada nomenklatur-nomenklatur yang dibuat lalu dibiarkan kosong. Ada nomenklatur-nomenklatur yang misalnya sudah lama ada tetapi kemudian baru diisi. Maka segala rasionalitas untuk mengisi itu di samping hak prerogatif yang sekali lagi kalau itu dipakai ya selesai, nggak ada dialog apapun, nggak ada diskusi apapun. Tetapi begitu kemudian dicoba cari rasionalitasnya kemana, maka selalu akan ada dua hal. Yang pertama, dari berbagai pihak tentu akan menanyakan kenapa ini urgent dibandingkan yang lain gitu. Dan kemudian kalaupun ini urgent, berapa lama mereka ini bisa bekerja untuk memenuhi harapan apa. Jadi itu bagian itu kan time will tell, waktu nanti yang akan menentukan. Tapi saya mau garis bawahi bahwa pada malam ini seorang Mas Arya Bima saja mengatakan ya nggak lepas dari hal-hal seperti tadi gitu. Ada semacam, kalau mau disebut transaksi ataupun ada semacam kepentingan-kepentingan yang sekali lagi itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Bapak Presiden yang melakukan pemilihan itu, atau ketika misalnya kan ada usulan dari partai tertentu, seperti kita tahu Wamenak misalnya
ada usulan dari P3 katanya gitu. Jadi Oke. pihak-pihak yang mengusulkan ini baik. termasuk juga misalnya One Team Press kalau itu ada kaitannya dengan korporasi tertentu, Baik. ya nanti kita lihat dalam perkembangan sampai di Februari 2024 lah gitu ya. Apakah korporasi baik. itu memainkan peranan penting atau di IKN atau di mana gitu kan semuanya nanti bisa kita lihat bersama. Baik, kita nantikan mana yang lebih aroma mana yang lebih muncul dari hasil reshuffle ini di hasil kerjanya, apakah aroma politis atau aroma teknokrasi begitu ya. Terima kasih politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima dan Effendi Ghazali, pengamat politik sudah berbagi sudut pandang pada kami malam hari ini. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.